Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam perkuliahan fisika thermal dalam topik fisika statistik. Kemarin kita sudah membahas bagaimana mencari distribusi statistik Maxwell-Boltzmann, kemudian Bose-Einstein, dan hari ini kita akan belajar tentang distribusi statistik Fermi Dirac. Jadi kemarin kita sudah bahas kedua ini, kemudian juga kita sudah menurunkan bagaimana fungsi beta dan fungsi mencari fungsi alfa dari kondisi-kondisi ini, kondisi sistem assembly-nya. Nah, apa yang membedakan distribusi statistik Fermi-Dirac? Secara sederhananya dia adalah statistik kuantum, di mana pertama partikel tidak dapat dibedakan. Yang kedua adalah dia memenuhi larangan Pauli. Ya. Larangan Pauli. Ya. Apa yang dimaksud dengan larangan Pauli? Menyatakan bahwa satu tingkatan energi atau keadaan hanya boleh ditempati satu atau hanya boleh ditempati satu tingkatan, satu partikel, ditempati 0 atau satu partikel. Jadi kalau satu partikel yang lain dia harus menempati tingkatan energi yang lain. Ya. Nah, ini yang membedakan antara distribusi statistik Fermi-Dirac dengan Bose-Einstein, bahkan dengan Maxwell-Boltzmann. Jadi Bose-Einstein ini sebenarnya semi klasik. Kenapa? Karena dia pertengahan antara klasik dengan dengan kuantum, ya. Nah, sekarang konsekuensinya apa? Jadi kalau misalnya dalam assembly ada tingkatan-tingkatan energi, ya, konsekuensinya adalah misalnya konsekuensi utamanya ini ada grup ke pertama, grup kedua, sampai grup ke S, sampai grup ke M, ya. Maka konsekuensinya adalah jumlah tingkatan energi pasti lebih besar sama dengan N1. Atau kelompok kedua, jumlah tingkatan energi pasti lebih besar atau sama dengan N2, dan seterusnya lebih besar atau sama dengan NS, atau lebih besar sama dengan NM. Kenapa? Karena anggaplah G1 itu adalah sebuah kursi yang akan ditempati, dan setiap kursi yang ditempati hanya boleh ditempati satu partikel atau satu orang. Ya, dengan demikian pasti G1 akan lebih besar atau sama dengan N1 dan seterusnya. Jadi kalau ibaratnya kita punya sebuah kursi, ya, sebanyak G1 buah, ya, dan partikelnya hanya boleh satu tingkatan energi atau satu kursi ini ditempati oleh satu partikel atau kosong, gitu. Maka sebenarnya secara konsep yang dipertukarkan itu sekarang bukan lagi partikel pindah, tetapi kursinya seakan-akan dia yang dipindah-pindahkan sebanyak G1 buah. Oke, selain itu juga partikel dapat berpindah, ya. Misal partikel dengan dapat berpindah ke tempat lain, otomatis itu ya partikel ini
Karena dia tidak dapat dibedakan, maka perpindahan partikel ke tingkatan energi yang lain dan partikel yang ini juga, ini misalnya partikel ke A lah dalam tanda kutip walaupun tidak dapat dibedakan, A pindah ke B, B pindah ke A, itu tidak menghasilkan konfigurasi baru ya. Nah, berarti ada sebanyak G1 minus N1 buah kursi yang kosong dan N1 buah partikel yang tidak dapat dibedakan. Yang ini juga keadaan tidak dapat dibedakan. Nah, dengan demikian sebenarnya seakan-akan sebenarnya partikel dengan tingkatan energinya itu sudah tetap, asumsinya sudah tetap, dan dia akan membentuk konfigurasi maksimum, ya. Karena partikel dengan partikel dengan tingkatan keadaannya sudah tetap, maka sebenarnya yang dipertukarkan adalah jumlah kursi. Maka cara penyusunan assembly di kelompok G, kelompok pertama ini sebenarnya adalah G1 faktorial dibagi oleh kursi atau tingkatan energi yang kosong G1 minus N1 faktorial dibagi oleh cara pemilihan partikel yang tidak dapat dibedakan N1 faktorial. Ini berarti adalah cara penyusunan kelompok pertama. Ya, cara penyusunan kelompok kedua gimana? Ya, sama G2 faktorial dibagi G2 minus N2 faktorial dibagi lagi N2 faktorial dan seterusnya. Sehingga cara penyusunan totalnya itu adalah sigma S sama dengan 1 sampai M, ini adalah GS, ya, GS faktorial dibagi NS faktorial kali GS minus NS faktorial, ya, atau I, ya udah nggak S. G, ya. Dan itu adalah cara penyusunan partikelnya dengan mempertimbangkan partikel tidak dapat dibedakan dan memenuhi larangan Rowling. Oke, sekarang kita cara untuk mengetahui cara penyusunan atau cara penyusunan maksimum akan didapatkan ketika memenuhi pengali Lagrange. Apa? Ln W ditambah alpha Dm ditambah beta Du sama dengan 0. Dengan melihat bahwa assembly ini dia adalah terisolasi, di mana Dn sebanding dengan sigma DNS S nya mulai 1 sampai ke M sama dengan 0. Ya, jadi pertukaran partikel hanya boleh terjadi di antara kelompoknya, walaupun sebenarnya dia tidak akan menghasilkan konfigurasi baru, atau di antar partikel yang lain, tidak antara assembly dengan lingkungannya. Ya, kemudian Du sigma epsilon S, ya, energi rata-rata kelompok ke S kali D, dan ini ternyata juga sama dengan. Oke, jadi pertama kita selesaikan D ln W, kita uraikan menjadi D ln W itu sama dengan D ln sama apa?
Ini bukan penjumlahan, tapi ini adalah pengali. Karena nanti W1 kali W2 kali W3 dan seterusnya sampai W. Jadi ini adalah pengali. Pi S sama dengan 1 sampai ke M GS faktorial per NS faktorial GS minus NS faktorial. Oke, bentuk ini bisa disederhanakan menjadi sigma S sama dengan 1 sampai ke M, karena ini ln dalam kurung ini perkalian, karena perkalian berarti ln A kali B, maka dia adalah ln A tambah ln B, maka berarti jadi penjumlahan, bentuk penjumlahannya di luar del ln GS faktorial per NS faktorial GS minus NS faktorial. Ya. Kemudian kita uraikan. Del dan W itu sebanding dengan sigma S sama dengan 1 sampai ke M del buka kurung ln GS faktorial dikurangi ln NS ya faktorial dikurangi ln GS min NS faktorial. Oke. Nah, karena ada ln GS faktorial sama seperti atau ln NS faktorial atau intinya adalah ln faktorial, maka kita akan selesaikan del ln W ini menggunakan pendekatan Stirling. Ya, di mana ln NS faktorial itu sama dengan NS kali ln NS minus NS. Ln GS faktorial sama dengan GS ln GS minus GS. Ya, kemudian ln GS minus 1 faktorial sama dengan GS minus minus NS faktorial ln GS minus NS minus GS minus NS atau GS minus NS kurung ln GS minus NS minus GS plus S. Oke. Oke, sekarang del ln W sama dengan sigma S sama dengan 1 sampai ke M del ini menjadi GS ln GS minus GS ya di minus NS ln NS plus NS karena minus kali minus jadi plus, kemudian minus GS min NS ln GS min NS. Oke, berarti karena kali minus menjadi plus GS ya minus NS. Oke,
Coba perhatikan bahwa ini minus GS, ini plus GS. Ini plus NS, ini minus NS. Ya. Oke. Kita turunkan terhadap D ini menjadi D ln W sama dengan sigma S sama dengan 1 sampai ke M. Ya, penurunan ini menjadi yang ini itu menjadi DGS ln NS tambah GS per GS DGS. Ya, ini habis kan sudah ya. Jadi ini minus DNS ln NS ya, minus minus NS NS DNS. Nah, ini menjadi minus DGS minus DNS dikurung dan GS minus 1 minus NS NS ya ditambah minus GS minus NS per GS minus NS D kurung DGS minus DGS. Coret itu. Oke. Coba perhatikan bahwa DGS itu sama dengan 0. Kenapa? Karena jumlah tingkatan energi kita anggap atau dianggap konstan. Ya. Ya, dengan demikian jadi 0, ini juga 0, ini jadi 0. Ya. Oh iya, ini kayak jadi 0. Ini habis sama ini dan ini nilainya ini. Kemudian ini juga 1 habis oleh ini sekali minus jadi plus habis. Oke. Yang tersisa adalah minus kali minus ini jadi plus. Yang tersisa adalah D ln W itu sama dengan sigma S sama dengan 1 sampai ke M buka kurung ln GS minus NS ya, DNS nya keluar nanti di keluar minus ini minus ln NX kurung DNS ya, dan ini oke. Jadi D ln W nya sudah dapat bahwa sama dengan sigma oke, kita balik lagi ke pengalihan diagram ya. Del ln W plus alpha DN DN tambah beta GU sama dengan 0.
Masukkan persamaan ini menjadi sigma kurung S sama dengan 1 sampai ke M ln GS minus NS kurung minus ln NS kurung DS plus alpha buka kurung sigma DNS S mulai dari 1 sampai ditambah beta sigma epsilon S DNS S mulai dari 1 sampai ke M sama dengan 0. Oke, perhatikan bahwa ini masing-masing memiliki DNS. Ya, kita satukan menjadi sigma ke kurung ln GS minus NS. Oke, ini bisa disederhanakan menjadi ln GS minus NS per NS kurung ditambah alfa ditambah beta epsilon S kurung, dan ini harus sama dengan seperti kita ketahui ya bahwa DNS secara harfiah tidak mungkin 0. Kenapa? Karena partikel itu dapat berpindah dari satu tingkat keadaan ke tingkat keadaan lain dalam satu kelompok atau ke kelompok yang lain. Jadi DNS tidak mungkin 0. Maka persamaan ini yang mungkin 0. Ln GS minus NS per NS itu sama dengan minus alpha minus beta ES. Ya. Bahwa ln GS minus NS sama dengan atau tambah alpha tambah beta ES itu sama dengan 0. Ini pindah luas menjadi ln GS minus NS per NS sama dengan minus alpha minus beta. Oke, coba perhatikan ini bentuknya ln. Ingat bahwa eksponensial ln A itu sama dengan A ya. Maka ini kita eksponensialkan menjadi eksponensial ini, atau solusinya lah intinya adalah GS minus NS per NS sama dengan eksponensial minus alpha minus beta NS. Ya. Coba perhatikan bahwa GS minus NS sama dengan NS eksponensial minus alpha minus beta. Ininya pindah luas ke sebelah kanan, ini menjadi GS sama dengan NS ditambah GS sama dengan NS ditambah NS eksponensial minus alpha minus beta ES, atau NS sama dengan GS sama dengan NS 1 NS dikali 1 tambah eksponensial minus alpha minus beta. Coba kita pindah luas, ini yang sebelah sini pindah luas ini GS, maka NS sama dengan GS dibagi 1 tambah alpha 1 tambah eksponensial minus alpha minus beta ES. Ya. Nah,
Kita ketahui bahwa beta itu sama dengan minus 1 per KT, dengan K-nya adalah konstanta Boltzmann. Maka NS itu sama dengan GS per 1 tambah eksponensial minus alfa plus epsilon S per KT. Plus epsilon S per KT. Dan inilah yang disebut dengan distribusi statistik Fermi Dirac. Ya. Oke. Sekian kuliah saya hari ini. Semoga bermanfaat ya. Sampai ketemu lagi minggu depan atau di perkuliahan kita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.